Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Walimatus Safar Sohibul Hajat, yaitu Ibu Yanti Dwi Lestari yang mana akan berangkat insya Allah pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Semoga perjalanan umrohnya nanti dilancarkan tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam kenal Ustaz. Alhamdulillah hadir di tengah kita, dan mudah-mudahan para jemaah pada malam hari ini bisa menimba ilmu atas kedatangan beliau, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Ibu Yanti Dwi Lestari, dan juga insyaallah keluarga kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Izzuddin Al-Qasam Baharwan LC. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'ili kulli syai'in bimiqdar, munzilil kitaba wal hikmata litaqwimis suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyina nabiyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul hajah yang insyaallah sebentar lagi akan berjumpa dengan Mekah, berjumpa dengan Madinah, Ibu Yanti Dwi Lestari. Ini adalah kebanggaan dan perayaan bukan bagi orang yang berangkat saja, bukan bagi saudara kita yang berangkat saja, tapi ini adalah perayaan bagi kita semua yang ada di sini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika seorang hamba dia mendoakan saudaranya, maka malaikat ketika mendengar doa hamba tadi kepada saudaranya, maka malaikat itu berkata, amin walaka bimithl. Diaminkan doa tersebut, dan begitu pula juga bagi engkau yang mendoakan saudaranya. Artinya, saat ini kita berkumpul Bapak-bapak Ibu sekalian ingin mendoakan beliau, dan insya Allah doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mendoakan itu adalah malaikat, dan kita insya Allah akan menyusul beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Karena yang mendoakan bukan sembarangan. Kalau misalkan yang doakan seorang Izzuddin atau yang mendoakan orang-orang lain misalkan, itu mungkin masih bisa ditolak. Tapi kalau sudah malaikat yang mendoakan, malaikat tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kalau malaikat sudah berdoa kepada kita, artinya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan bagi kita untuk mengunjungi Mekah dan Madinah, insya Allah, ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian. Baik, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang harus diperhatikan ya, terkhusus bagi ibunda kita, Ibunda Yanti.
dan umumnya bagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa umrah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus memang perempuan itu tidak diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perempuan memang tidak diwajibkan untuk berangkat berperang. Maka saat itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami para wanita? Bisakah kami itu untuk berangkat untuk berperang?" Maka kata Rasulullah SAW, "Jihadmu adalah melaksanakan dua hal. Yang pertama itu adalah haji dan yang kedua adalah umrah." Maka pada saat kita umrah, terkhusus bagi seorang wanita, ini ada fadilah yang sangat besar, ada keutamaan yang begitu besar. Dan umrah ini bukan sekedar rutinitas atau bukan sekedar ritual yang kita jalankan pada saat kita melaksanakan umrah itu saja, tidak. Tapi setelah kita pulang dari umrah, itu kita harus melihat kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita makin baik lagi. Artinya, misalkan terkadang kan seringkali ada yang bertanya, "Ustadz, bagaimana atau gimana sih agar kita bisa tahu umrah kita itu mabrurah atau tidak? Atau haji kita mabrur atau enggak? Gimana cara kita bisa tahunya?" Para ulama menjawab, jika diri kita pasca umrah, pasca haji menjadi lebih baik lagi, menjadi makin taat pada Allah Subhanahu wa taala dibanding sebelum umrah atau sebelum haji, maka sesungguhnya umrah dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pasca umrah, pasca haji diri kita sama saja atau diri kita justru lebih buruk, naudzubillah, maka sesungguhnya umrah atau haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan bagi orang-orang umrah ini tolong diperhatikan ya, calon jamaah umrah sekaligus juga ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, insyaallah calon jamaah umrah insyaallah. Ya. Bahwa cobaan bagi orang umrah itu bukan sekedar setelah dia pulang ke negeri asalnya, tidak. Tapi setelah umrah itu terjadi, itulah cobaan-cobaan sesungguhnya. Karena bisa jadi setelah dia melaksanakan umroh, ya, ngelihat ada pasar kurma di sana, lalu ada toko-toko baju-baju di situ, belanja ke sana kemari, nah itu cobaannya ada di sana. Kalau misalkan kita kalap setelah umroh, kita nyari oleh-oleh begitu banyaknya, orientasi kita bukan ibadah lagi, tapi sudah nyari oleh-oleh, kita belanja untuk diri kita, nah di situ berarti ada tanda tanya dalam umroh kita di situ. Ya, maka syarat untuk diterimanya umroh itu harus memenuhi dua hal. Ya, ini tolong diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui rukun dan syaratnya, dan yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja rukun-rukun umroh? Rukun umroh itu ada 5. Ya, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat untuk melaksanakan umroh. Niat itu dibarengi dengan pertama niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, ketika masuk mikot, ya, ya, itu mengatakan labbaik Allahu umratan, satu. Dan yang kedua itu sudah menggunakan pakaian ihram. Bagi yang laki-laki 2 lembar pakaian di situ, sudah nggak boleh pakai apa-apa lagi kecuali 2 lembar pakaian. Untuk yang perempuan, ya, bisa menggunakan pakaian pada umumnya. Ya. Jadi pertama harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan pada saat masuk mikot. Mikot itu adalah tempat atau posisi di mana kita sudah harus siap untuk ihram, untuk menggunakan pakaian ihram dan niat ihram di situ. Dan disunnahkan juga untuk mandi sebelum itu. Jadi sebelum melaksanakan ihram, ya, sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sebelum juga memakai pakaian ihram, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu setelah itu perjalanan menuju ke Mekah. Ya, menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Jadi artinya ketika kita sudah pakai pakaian ihram, udah nggak boleh sama sekali kita ganti baju di situ. Ya, pakai pakaian yang berjahit, ya. Maksud pakaian berjahit itu adalah pakaian yang, ini khusus laki-laki ya, adalah pakaian yang memang didesain untuk pas sama badan kita. Makanya kenapa kalau laki-laki itu pakaiannya itu cuma 2 lembar itu aja. Nah, tapi kalau misalkan pakaiannya yang berjahit dalam arti yang memang didesain seperti celana ini kan menyesuaikan dengan celana, menyesuaikan dengan kaki saya, baju ini menyesuaikan dengan badan saya. Nah, itu maksudnya adalah pakaian yang berkain di situ. Tapi untuk wanita bebas di situ.
Yang penting dia menutup aurat dan tidak boleh menutup wajah. Kalau mau pakai kacamata nggak apa-apa. Tapi yang jelas wajah sini itu nggak boleh ditutup. Jadi nggak boleh pakai cadar atau pakai masker, itu nggak boleh, ya. Nah, masuk di wilayah Ka'bah itu melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran, ya. 7 kali putaran. Nanti silahkan, pastikan ada buku-buku doanya, ya. Nah, itu nanti dibaca, gitu ya, dibaca. Tapi yang jelas ketika masuk untuk tawaf pertama, dilihatnya itu dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pasti kelihatan. Jadi posisi kita itu harus berada di sebelah kanannya Ka'bah. Maksudnya apa? Jadi kita itu Ka'bah itu di sebelah kiri kita, di sebelah sini. Jadi kita nggak boleh membelakangi gini. Kalau toh misalkan ada yang ketinggalan, maka jangan berbalik seperti ini, apalagi balik ke belakang. Nggak perlu. Cukup wajah kita saja yang kebalik di sini, tapi posisi tubuh kita itu harus berada di sebelah kiri. Ka'bah itu harus berada di sebelah kiri kita. Pada saat kita mulai melihat Hajar Aswad, ya, kalau toh kita bisa menciumnya, ciumlah di situ. Kalau nggak bisa, dipegang saja. Tapi kalau nggak bisa, cukup isyarat seperti ini. Karena tidak mungkin dan mustahil untuk sekarang ini, ya, kecuali pakai calo. Kalau pakai calo bisa. Iya, karena saya pernah pengalaman waktu kemarin saya umroh itu, ada yang bisa nyium Hajar Aswad itu jam 2 pagi dan pakai calo. Ya, dan calonya itu perempuan, Bu. Ya, perempuan masuk ke dalam situ, karena namanya orang Arab itu kan, ketika misal ada perempuan yang teriak, itu otomatis dia akan nggak mau ngelawan di situ. Jadi perempuan itu teriak, orang Arabnya pada minggir, dianya maju. Nah, di situ. Tapi itu jam 2 pagi. Tapi hampir mustahil untuk mendekati Hajar Aswad, itu mustahil. Kalau sekarang ini kayak mustahil sekali. Ya. Jadi cukup isyaratkan saja Bismillahi Allahu Akbar seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar, mulai doa. Dengan doa apapun yang kita baca terserah di sana. Tapi kalau kita sudah mentok mau doa apa, kata Ibnu Qayyim, kalau kau sudah mentok nggak bisa doa apa lagi atau sudah habis doamu, maka mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar di sana. Sekali masuk Hajar Aswad, muter, saat sampai di Rukun Yamani, jadi ini Hajar Aswad 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini, itu adalah Rukun Yamani. Di antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Doanya itu saja, dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Baru sampai Hajar Aswad, kita isyarat lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Mulailah putaran yang kedua. Sampai Rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad, kita isyarat lagi Bismillahi Allahu Akbar. Terus seperti itu sampai 7 kali. Baru sampai 7 kali. Ketika sudah sampai 7 kali, di antara Hajar Aswad dan ini itu ada namanya Maqam Ibrahim. Kita mundur setelah ke-7 kali, kita mundur, ya. Mundur dan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Sholat di belakang Maqam Ibrahim itu rakaat pertama membaca Qul ayyuhal kafirun, dan yang kedua Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Tapi usahakan Bu ya. Nanti itu bukan di belakangnya Maqam Ibrahim pas. Kalau bisa diusahakan itu di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Karena di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu yang disebut sebagai multazam. Jadi itu tempat mustajabah lah, tempat yang paling diijabah sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi tempatnya memang berada di belakangnya Maqam Ibrahim, tapi lebih spesifik lagi kalau bisa di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu ada garis di sini, ya. Nah, itu di situ adalah tempatnya multazam. Jadi di belakangnya multazam saja. Baru setelah itu sa'i, ya, sa'i dimulai dari Safa dan Marwah. Dari mulai Safa dia membaca dari mulai Safa lalu menghadap kiblat, ya, lalu kita melaksanakan banyak doa lah di situ, dan disunahkan dalam beberapa hal, terutama kalau misalkan karena ini perempuan, ya, kalau misalkan laki-laki pada saat tawaf itu, ya, pada saat tawaf itu harus menunjukkan bagian bagian bahu kanannya. Tapi kalau misalkan perempuan tidak, ya, tetap langsung harus
seperti apa namanya, seperti pakaian-pakaian pada umumnya di situ. Lalu setelah itu sa'i lah ya. Setelah sa'i ya sa'i melaksanakan kegiatan biasa, kecuali nanti di antara lampu hijau. Jadi nanti antara Safa sama Marwah itu ada lampu hijau. Di lampu hijau itu bagi laki-laki itu disunahkan untuk berlari. Lari-lari kecil lah di situ. Dalam hadis dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat itu doanya itu adalah Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Jadi bacanya seperti itu. Sampai Marwah maka dia tahallul. Tahallul itu artinya kalau untuk yang laki-laki dibotakin, tapi kalau untuk yang perempuan cuma dipotong, cuma sepanjang ini sajalah. Cuma sedikit situ aja. Maka setelah itu sudah selesai namanya ibadah umroh. Jadi rukunnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah ihram, yang kedua tawaf, dan tawaf itu harus suci Bu ya. Jadi harus berwudu dulu. Kalau misalkan batal di tengah-tengah tawaf, maka cari tempat wudu, berwudu, lalu lanjutkan lagi tawafnya. Ya. Setelah tawaf, lalu ada sa'i, ya. Lalu sa'i, dan yang keempat itu adalah tahallul, potong rambut, dan rukun kelima itu adalah tartib. Apa maksud tartib? Tartib itu artinya harus berurutan. Jadi nggak boleh sa'i dulu baru tawaf, atau tahallul dulu baru tawaf, atau baru sa'i, itu nggak boleh. Nah, tapi poin terpentingnya dalam ibadah umroh, insya Allah nanti akan ada mutawifnya yang bantu. Nanti ada apa city tournya nggak Bu? Ada city tournya. Ke Mekah dulu atau di Madinah dulu? Madinah dulu. Nah, saya pribadi itu lebih nyaman ke Madinah dulu. Kenapa? Lebih nyaman di Madinah dulu, agar persiapan kita itu matang sekali. Ya, persiapan kita itu matang. Karena kita sudah menikmati yang namanya suasana Saudi Arabia, dan kita bisa adaptasi terlebih dahulu. Karena orang yang baru masuk ke wilayah lain atau ke negara lain pasti mengalami yang namanya jet lag. Jet lag itu adalah kondisi seseorang yang dia berada di ruang atau berada di dalam waktu yang berbeda dengan yang biasanya. Misalkan contoh, kita di Indonesia, ya, itu kan subuh itu jam 4:30, ya. Subuh itu jam 4:30, dan maghrib itu misalkan jam 6 lah gitu. Nah, kondisi waktu yang kita ini sudah terbiasa dengan kondisi waktu yang ada di Indonesia. Lalu kita pergi ke Saudi dengan kondisi waktu yang berbeda. Maka otomatis tubuh kita beradaptasi dengan kondisi waktu yang ada di Indonesia, sedangkan kita berada di kondisi waktu Arab Saudi. Pasti kita akan merasakan lelah terlebih dahulu, akan banyak sekali tidurnya. Maka dari itulah kenapa saya lebih menganjurkan ketika sampai di Saudi, kalau bisa umroh, itu mulai dari Madinah dulu, agar persiapannya matang. Ya, satu. Yang kedua, jangan pernah remehkan yang namanya sholat jenazah di sana. Karena di Mekah dan Madinah itu setiap selesai sholat pasti sholat jenazah. Karena setiap hari itu akan ada orang yang meninggal, dan di setiap sholat pasca sholat wajib itu pasti ada sholat jenazah. Laksanakan sholat jenazah ya di setiap atau di pasca sholat tadi. Mengapa? Karena gini, yang kita doakan kita nggak kenal siapa. Coba kita mendoakan seseorang yang tidak pernah kita kenal, ini kan luar biasa. Kalau saya mendoakan Ustadz Salim, biasa saja, karena saya memang kenal sama Ustadz Salim, sudah seharusnya saya mendoakan beliau. Tapi saya tidak kenal dengan orang yang meninggal pada hari itu, tapi kita bisa mendoakan dia. Bagaimana pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi laksanakan sholat jenazah pasca sholat wajib. Yang ketiga, ada nanti itu nggak udah dapat tasrih untuk masuk raudhah? Udah dapat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tolong manfaatkan masuk ke dalam raudhah itu. Saya sebelum masuk raudhah, saya itu cuma berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Ya Allah, meskipun hanya 1 menit saja ya Allah, aku ingin masuk ke surga-Mu ya Allah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ma baina mimbari wa dari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku. Jadi ini mimbar Rasulullah, ya, mimbar Rasulullah. Di sini itu rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu yang sekarang jadi makamnya Rasulullah. Nah, di antara mimbar Rasulullah dan makam Rasulullah itu ada raudhatun min riyadil jannah. Ada satu taman di antara taman-taman surga. Artinya, saat ibu masuk ke sana, ibu sekarang pada saat itu ibu masuk surga sebetulnya. Kalau sesuai dengan hadis itu, artinya pada saat kita masuk raudhah, artinya kita sudah masuk surga di situ.
Ya. Makanya kenapa poin penting ketika di Madinah itu harus masuk Raudhah. Usahakan untuk masuk Raudhah di sana. Dan pada saat nanti masuk Raudhah, kalau bisa sebenarnya saya kalau mau menyarankan ya Ibu ya, sebelum berangkat itu kalau bisa lebih banyak belajar Sirah Nabawiyah. Karena nanti di sana akan banyak sekali situs-situs sejarah yang saya dapati banyak sekali dan dilupakan banyak oleh orang-orang Indonesia. Karena orang-orang Indonesia ketika berangkat umroh, ketika dia city tour, yang pertama kali mereka pikirkan itu apa? Foto. Yang pertama kali mereka pikirkan itu adalah foto. Di Arafah dia foto, di Jabal Uhud dia foto, ya, di Jabal Rahmah dia foto, di Pasar Kurma foto, nyari bakso, ada bakso Bu. Nanti kalau di Pasar Kurma di situ sebelah kanan itu ada bakso di sana ya. Yang jual orang Indonesia. Harganya 50.000. Iya. Ya, ini yang saya sayangkan, Bu. Saya melihat bahwa jamaah orang-orang Turki sama orang-orang India, ketika mereka melakukan city tour, mereka itu belajar. Ya, mereka belajar. Jadi ustadznya menjelaskan bahwa ini adalah Jabal Uhud. Diceritakanlah tentang peristiwa Uhud seperti apa. Lalu dijelaskanlah hikmah di balik cerita tersebut. Karena sirah tanpa hikmah itu percuma, Bu. Sirah tanpa hikmah itu percuma. Itu akan menjadi sebuah cerita saja, tapi tidak ada hikmahnya, itu tidak akan ada pengaruh yang bisa memberikan efek bagi diri kita. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh. Pada saat nanti masuk Raudhah, ya. Saat masuk Raudhah, nanti itu ada tanah yang agak naik. Jadi kalau ini kan tanah datar gini kan. Nah, ada tanah yang agak naik gini. Nah, saat kita naik ke tanah yang agak naik ini, sebelah kiri itu ada semacam digarisin, ya. Itu adalah tempat Ashabus Suffah, yaitu tempatnya para sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Salah satunya itu adalah Abu Hurairah. Kalau kita tahu sejarah, kita bisa melihat bahwa ya Allah, ini dulu Abu Hurairah ada di sini gitu loh. Ini Abu Hurairah dulu ada di sini, Rasulullah itu ada di depan sini, Abu Bakar ada di sini, Umar itu ada di sini. Kita bisa merasakan bagaimana indahnya Rasulullah hidup pada saat itu. Nah, satu itu. Yang kedua, nanti pada saat masuk ke nanti pintu di Masjid Nabawi itu ada banyak. Kalau nggak salah ada 37 pintu. Coba masuk di pintu 21 sama pintu 22. Pada saat di antara pintu 21 sama pintu 22 itu nanti coba buka. Ya, coba dibuka. Sajadahnya, dibuka sajadahnya. Nanti di situ ada semacam galian yang sudah ditutup. Itu adalah bekas dari sumurnya Abu Talhah yang diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu bekas sumurnya itu masih ada di sana. Itu kalau orang nggak ngeh dengan sejarah, itu nggak tahu kalau ternyata itu ada sumurnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sumur itu adalah sumur di mana para sahabat sebelum masuk ke masjid itu minum di sumurnya Abu Talhah. Pada saat perang Uhud misalkan, nanti di perang Uhud ada makam, ya, makam syuhada Uhud. Di tengah-tengahnya itu ada dua makam besar. Makam pertama itu adalah makamnya Mus'ab bin Umair, dan makam kedua itu adalah makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, nanti harus mengetahui sejarah mengenai perang Uhud itu seperti apa, dan bagaimana Rasulullah SAW pada dasarnya tidak kalah pada perang Uhud. Tapi perang Uhud itu Rasulullah hanya mendapatkan musibah, bukan kalah. Sebenarnya saya mau bercerita banyak sebetulnya ibu-ibu sekalian kalau saya berbicara tentang sejarah ini, tapi ya waktu sangat membatasi gitu, jadi saya nggak bisa banyak bercerita. Pada saat nanti di Mekah, nanti kan otomatis akan ada city tour. Nah, city tournya itu biasanya ke Jabal Thur. Nanti ke sana atau nggak tahu ya. Jabal Thur itu tempat ya, atau gunung yang bukan Jabal Thur, Gua Thur ya. Di Gua Thur itu adalah gua yang disinggahi oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dari Mekah. Ketika Rasulullah hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah singgah dulu ke Gua Thur.
Dan pada saat di Gua Thur itu ada kisah menarik yang harus kita ambil pelajaran itu ya. Harus kita ambil pelajaran hidup yang bisa kita ambil ketika kita pulang. Apa itu? Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah singgah ke Gua Thur untuk bersembunyi di sana. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau menarik. Ini perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Ingat kata Rasulullah SAW di sini. Ini ada pesan yang sangat dalam yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ma dhannuka, ya, idza kanat naini, ya, fallahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar jika ada dua orang hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga? Apa pendapatmu wahai Abu Bakar jika ada dua orang hamba, fallahu thalithuhum, dan Allah itu adalah ketiga, yang ketiga di antara dua orang tadi. Artinya apa? Ini pelajaran penting bagi kita semua, Bu, ya. Kalau misalkan kita hanya sekedar mengambil dari sisi sirahnya saja, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita pahami ini dan kita gali hikmahnya, kita ini kan seringkali galau, seringkali kita merasa sendiri. Pada saat malam hari sedang kita sedang apa? Kita sedang overthinking gitu ya. Lagi mikirin cicilan lah, lagi mikirin utang lah, lagi mikirin ya suaminya belum. Saya nggak bilang, Bu, ya. Saya nggak bilang, ya. Silakan para suami. Ya. Tapi coba pikirkan, Bu, bahwa saya sekarang tidak sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Bayangkan seorang, misalkan kayak tadi ya, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua orang hamba dan Allah itu adalah yang ketiga? Sampaikan, wahai Zuldin, sekarang kamu ini sendiri dan yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sampaikan kepada diri kita, Bu, bahwa mungkin saya sendiri. Sampaikan kepada para suami, wahai suamiku, gitu. Ya. Mungkin kita berdua di sini, tapi fallahu thalithuhuma. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga di antara kita. Coba. Gak akan sendirian kita di situ, Bu. Kita tahu makna terdalam dari kisah ini kalau kita bisa terjun langsung melihat Gua Thur di sana dan kita bisa mengambil hikmah di balik kisah ini. Maka ya, intinya adalah nanti teknis daripada pelaksanaan umroh tentu kita tentu Ibu sudah tahu ya, nanti insya Allah sudah diajarkan di sana. Tapi pesan saya cuma satu, ya, tolong ingat wajah-wajah yang ada di sini. Ya, ingat wajah-wajah yang ada di sini. Ini adalah wajah-wajah orang-orang, ini adalah wajah-wajah yang selalu mendoakan Ibu Yanti. Ya, pada hari ini ya kita semua doakan Ibu Yanti, insya Allah ya. Umroh mabrurah, insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala terima umrohnya. Ya, tolong ingat kita di sini. Kalau toh misalkan Allah Subhanahu Wa Taala belum izinkan kita untuk berangkat umroh, tolong doakan kita insya Allah masuk surga, insya Allah. Meskipun kita belum tentu bisa masuk ke raudhahnya Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita masuk ke surganya Allah. Tolong ingat kita, Ibu, ya. Tolong ingat kita semua di situ. Ya. Ya, di situ ya. Meskipun ya tadi saya yakin di sini udah pada titip doa semua gitu ya. Udah pasti titip doa, nggak apa-apa ya, sampaikan di sana. Kalau toh misalkan mau umroh 2 kali ya, umroh 2 kali, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya memang tidak pernah melaksanakan umroh 2 kali. Yang dilaksanakan Rasulullah itu cuma umroh sekali, kecuali kalau umrohnya itu untuk badal, misalkan badal untuk orang tuanya, badal untuk kakeknya, badal untuk siapapun, nah itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan umroh untuk dirinya sendiri itu cukup sekali saja. Ya, pergunakanlah fisik yang kita gunakan ini untuk mengumrohkan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa melaksanakan umroh. Ya, doakanlah mereka di situ. Ya. Insya Allah kualitas keimanan kita itu akan sangat bertambah ketika kita melihat Ka'bah. Yang pertama kali ketika saya melihat Ka'bah, yang saya lihat itu adalah tentang bagaimana ya Allah selama ini tuh saya tuh selalu sholat menghadap Ka'bah, dan sekarang Ka'bah ada di depan saya. Itu pasti akan membawa efek yang sangat positif sekali terhadap diri kita. Dan tolong jangan sia-siakan pasca umroh tersebut, karena inti dari ujian umroh tadi bukan saat kita persiapan untuk umroh saja, tapi setelah kita pulang dari umroh di situ. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya nggak mau berpanjang lebar lah ya. Insya Allah kita akan lebih butuh terhadap doa ya untuk Ibu Yanti.
kita insya Allah akan doakan beliau, mudah-mudahan umrohnya mabrurah insya Allah, amin ya. Dan mudah-mudahan beliau ingat kita pada saat di Mekah gitu ya, insya Allah. Ya, insya Allah mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salim Abdullah, kepada beliau saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya berdoa, saya juga ingin menitipkan nasihat sedikit saja untuk saudari Yanti dan keluarganya semuanya, juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, serta anak-anakku sekalian juga, bahwa pergi ke Mekah itu, melaksanakan umroh dan haji itu tidak selalu harus menjadi kaya dulu. Ibu ya, nggak usah mikir nanti duitnya bagaimana, nanti bagaimana gitu. Nggak usah. Yang penting pasang niat yang kuat. Pasang niat yang kuat. Jadi kalau niat sudah kuat, terus saja memohon kepada Allah, apalagi saat-saat sujud, ya, saat-saat sujud dalam salat kita, insya Allah akan selalu dibukakan jalan. Karena banyak juga ke orang yang punya duit nggak sempat umroh, nggak sempat haji. Ada juga yang begitu kan. Apalagi kalau kita berpikir kemudian, oh dia aja yang punya duit nggak sempat, apalagi saya yang punya gitu. Jangan pernah ada pikiran begitu. Nanti malah nggak berangkat, gitu ya. Jadi positiflah kepada Allah, berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah bahwa kita nanti akan pergi haji dan pergi umrah. Amin. Jadi selalu pasang niat dan tekad untuk itu, ya. Insya Allah akan dibukakan jalan, Sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa ternyata untuk pergi haji dan umrah itu adalah izin Allah, panggilan Allah. Jadi bukannya karena kita punya duit, karena kita punya kesempatan, karena kita punya kesehatan, bukan. Tapi memang Allah memanggil kita. Untuk tahun setelah COVID ini memang banyak hal-hal yang diatur oleh pemerintah Saudi. Di antaranya adalah kesempatan ke Raudhah cuma sekali. Jadi cuma sekali. Dulu waktu saya sebelum COVID itu bisa bolak-balik berada di surga. Bolak-balik berada di surga. Di Raudhah itu. Tapi sekarang cuma sekali kesempatannya. Ini gara-gara COVID nih. Gara-gara COVID. Jadi oleh karenanya gunakan kesempatan itu, ya, untuk betul-betul menghayati. Walaupun itu cuma lewat gitu ya, karena kamu kan padat ya, tidak bisa berlama-lama di sana. Tapi manfaatkan itu untuk merasakan keberadaan kita di surga itu. Dan ini bawa ruh suasana surga itu kita bawa sampai kita mati nanti. Sehingga kita insya Allah setelah itu kita akan selalu bersemangat untuk melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan menjaga perintahnya. Baik, saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua teruslah pasang niat, kuat-kuat, ikhlaslah dalam doa-doa kita, juga saling mendoakan satu sama lain, ya, saling doakan satu sama lain. Jadi kalau kita berdoa untuk diri sendiri, nanti nggak kebagian cuma sendiri doang. Tapi kalau kita doakan nih, semajelis ini kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara ini pergi haji dan umroh. Gitu. Nah, yang kita doakan itu kembali kepada kita. Siapa yang untung, Pak? Kita yang ngodain. Kita yang mendoakan yang untung. Maka oleh karenanya saling doakanlah satu sama lain. Ya, Insya Allah nanti Bu Dwi dan siapa ada satu temannya ya, Insya Allah tidak melupakan kita semua, ya.
Baik, saya kira kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita doakan ini kiranya dijaga oleh Allah. Dan untuk itu mari kita awali doa kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadirin yang berkenan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimah, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah ya Rahman Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Berikanlah perlindungan kepada kami semua, khususnya kepada sahibul hajah di Yanti Dwi Lestari dan siapa satu? Warsianti. Ya. Berikanlah kepada mereka perlindungan sebaik-baiknya, karena hanya Allah sebaik-baik perlindungan mereka ya Allah. Dan juga kepada kami semua, lindungilah kami dalam menghadapi kehidupan ini, karena hanya Allah sebaik-baik perlindungan kami. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Mudahkan bagi kami dan bagi kedua saudara kami yang akan pergi umrah untuk segala urusannya. Mudahkan segala urusannya, lindungilah segala perjalanannya, dan mudahkanlah untuk mereka menyelesaikan ibadah umrahnya. Ya Allah ya Rahman, bukakanlah selalu hati mereka dan hati kami semua untuk menerima hidayah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Berikanlah kepada kami kemampuan menunaikan ibadah umrah dan haji. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Ya Allah Rahman Rahim, sehatkan jiwa raga kami, kuatkan fisik dan mental kami, agar kami semakin khusyuk beribadah kepadamu, agar semakin banyak amal-amal saleh yang kami dapat lakukan, baik untuk diri kami dan untuk orang lain. Ya Allah Rahman Rahim, lindungi kami dari segala keburukan yang mengancam kehidupan kami, baik yang datang dari diri kami maupun dari yang datang dari luar diri kami. Ya Allah, sungguh hanya dengan pertolongan-Mu sajalah kami dapat selamat dari kehidupan ini. Ya Allah Rahman Rahim ya Mujibas Sa'ilin, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, thayyib dan Engkau berkahi. Tambahkan juga kepada kami ilmu yang bermanfaat yang Engkau berkahi, dan dengan ilmu itu kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك